Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang tidak punya visi. Karena orang yang punya visi itu mau meninggalkan masa lalunya, mau progres, mau move on, mau lebih baik lagi, mau mengampuni, mau bangkit dari kegagalannya. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua keberanian orang yang sukses. Ciri-cirinya yang pertama, berani bermimpi dan melakukan hal yang besar. Berani bermimpi adalah sebuah keberanian yang sangat besar. Jika bermimpi saja seseorang sudah tidak berani, mana mungkin orang tersebut bisa menghasilkan hal-hal yang spektakuler. Ada orang berkata, saya mau keliling dunia, tapi dia takut naik pesawat terbang. Bagaimana itu bisa terjadi? Harus ada keberanian. Tetapi setelah memiliki mimpi yang besar, jangan lupa seseorang harus berani melakukan hal-hal yang besar pula untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sebab mimpi itu pasif, sedangkan visi itu aktif. Mimpi itu melihat ke depan, sedangkan visi itu setelah melihat melakukannya untuk mencapai apa yang dilihat. Bermimpi itu gratis. Kenapa kita harus bermimpi kecil? Kenapa kita harus takut? Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Mimpi adalah kemampuan seseorang melihat garis akhir dari garis awal. Sama seperti kita main jigsaw puzzle. Kita tidak akan bisa menyusun potongan-potongan puzzle dengan baik kalau kita tidak pernah melihat gambar akhirnya terlebih dahulu. Begitu kita tahu gambar akhirnya terlebih dahulu, maka dengan mudah kita akan menyusun setiap potongan-potongan puzzle yang berantakan. Sama dengan kehidupan ini, kalau kita tahu tujuan atau visi hidup kita, maka tantangan sebesar dan seberat apapun tidak akan pernah menghambat pergerakan kita. Tidak akan pernah menyurutkan langkah-langkah kita. Kita akan menata setiap persoalan sebagai batu lompatan mencapai tujuan. Justru kita melihat persoalan merupakan sebuah stepping stone, bukan sebuah batu sandungan, sebuah batu lompatan, dan bukan sesuatu yang menghalangi kita. Coba, apabila kita mendengar kata sampah, apa yang kemudian terlintas dalam pikiran kita? Mungkin Anda akan menghubungkan sesuatu yang kotor, yang bau, yang tidak sedap, yang jijik, sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang dihindari. Namun, ada sebagian orang berpikir bahwa sampah adalah aset. Justru ketika mereka kelola dengan baik akan menghasilkan uang. Sampah yang bisa didaur ulang sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Bedanya orang yang berpikir tentang sampah dengan satu lagi orang yang berpikir tentang sampah. Yang satu berkata bahwa ini kotor, ini menjijikan. Yang satu berpikir menguntungkan. Semua itu terjadi dari sudut pandang penglihatan mereka. Sesuatu kesulitan ternyata dapat dimaknai secara berbeda jika kita punya visi. Bagi orang tertentu kesulitan adalah sesuatu yang dihindari karena memberikan suatu masalah tersendiri. Sedangkan bagi orang-orang lain, kesulitan ada peluang dan menjadi suatu tantangan untuk dihadapi. Semua itu tergantung kepada cara pandang terhadap suatu kesulitan. Tidak pernah lihat visi atau gambaran akhir tidak akan pernah kemana-mana, alias jalan di tempat. Seperti orang lari di treadmill, kelihatannya lari tapi statis. Kelihatannya sibuk tapi tidak ada hasil. Banyak masalah tapi tidak beres-beres. Ini orang yang tidak punya visi, selalu berputar pada poros yang sama, selalu mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang punya visi selalu akan move on, bergerak progres, mengalami level up. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 29:18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Kata liarlah rakyat ketika tidak ada visi artinya mengedorkan kekang, melepaskan rem tangan atau kebablasan. Orang yang hidupnya tanpa visi akan cenderung kembali kepada dosanya. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang tidak punya visi. Karena orang yang punya visi itu mau meninggalkan masa lalunya, mau progres, mau move on, mau lebih baik lagi, mau mengampuni, mau bangkit dari kegagalannya. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.